Halo Sobat S1 Teknik Telekomunikasi. Sekarang kita lagi ada di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kebetulan untuk gedung yang biasa dipakai untuk anak S1 Teknik Telekomunikasi ada di gedung TT, pas bagian paling belakang saya. Di belakang saya ada gedung DC, di belakang gedung DC ada gedung IoT. Nah, setelah gedung IoT ini, kalian biasa dapat berjumpa dengan anak S1 Teknik Telekomunikasi di gedung TT pasti. Hari ini kita bakal informasikan ke kalian semua bagaimana sih laboratorium yang dipakai anak S1 Teknik Telekomunikasi itu sendiri. Langsung aja kita belakang. Yuk! Nah, teman-teman, untuk gedung perkuliahan praktikum anak S1 Teknik Telekomunikasi biasanya kita lakukan di gedung TT lantai 3. Nah, untuk anak S1 Teknik Telekomunikasi biasanya pakai lab switching, lab TFTD, sama lab PSD. Nah, untuk ini kita langsung aja ke ruangan masing-masing. Oke? Teman-teman, sekarang kita lagi ada di ruangan lab switching. Nah, lab switching ini biasa dipakai untuk pengalihan transmisi. Selain pengalihan transmisi, kita biasa memakai lab switching ini untuk mata kuliah sistem komunikasi serat optik. Nah, kita langsung aja masuk ke ruangan lab switching. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi ada di ruangan lab switching. Sebelum kita masuk lab switching, biasanya kita menaruh tas kita ada di tempat yang telah disediakan. Kita bisa buka aja. Jadi kita biasa masukin barang-barang kayak sendal, kaos. Oh iya, di lab ini nggak boleh pakai kaos ya. Nggak boleh pakai kaos, dan kita nggak boleh makan dan minum. Jadi ya kayak gini, biasa kita simpan di tas gitu. Oke, sekarang kita masuk dalam ya. Sekarang kita lagi ada di ruangan perkuliahan untuk di lab switching itu sendiri. Nah, di belakang saya ini ada fiber optik. Fiber optik ini sistem komunikasi yang menggunakan serat kaca, yang dimana kita mengirimkan transmisi dengan cahaya. Makanya untuk serat optik ini biasanya dipakai dalam jalur transmisi yang sifatnya lebih cepat. Jadi transmisi cahaya itu sebenarnya transmisi yang terkenal sangat cepat. Nah, di bawah ini namanya tiang ya, tiang yang biasa kalau di serat itu yang biasa yang dipajang di jalan itu tiangnya kayak gini. So, ini sebagai simulasi untuk modelnya kan. Nah, di bawahnya itu ada jadi di tiang si fiber optik ini biasa dipasang ODP. ODP itu apa? Optical Distribution Point. Nah, biasanya di dalamnya tuh kayak gini. Nah, ini serat optiknya nih masuk nanti di cutting itu sampai dia bentuknya kayak gini. Nanti kan udah kepisah semua. Terus kita lilit, terus nanti kita masukin di sini. Nanti kita distributionnya itu ke sini. Berarti nanti ada distribusi yang bakal kita alirin, nanti semua keluar lewat sini. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi di lab switching itu selain kita mainnya fiber optik, ada juga kita switching. Biasanya switching itu pakai modul. Nah, berhubung karena di sini lagi tidak ada modulnya, jadi kita jelasin aja kabel-kabel yang biasa kita pakai di switching itu sendiri. Apa aja sih? Ya, pertama ada koaksial, terus ada jumper sama prop. Nah, biasa ini punya fungsi yang berbeda-beda. Koaksial ini dia dipakai kayak fiber optik tadi, dia butuh butuh pelindung. Itu namanya biasa jaket. Nah, jaket kabel. Nah, ini biasanya kabel koaksial ini jenisnya dia kayak kabel yang mempunyai jaket, terus dia modelnya kayak gini. Kalian bisa lihat aja, guys, teman-teman. Nah, dia itu koaksial kayak gini nih modelnya, kayak gini. Nah, terus ada namanya jumper. Nah, jumper ini yang biasa menghubungkan untuk modul-modul biasanya. Nah, jumper itu kayak gini, biasa untuk dipakai menghubungkan modul-modul kayak misal dari titik A mau dialirin listrik ini. Nah, biasa ini ada modulnya yang harus kita pasang. Ini namanya jumper. Nah, selain jumper, ada punya prop juga. Prop ini biasa untuk menguji
besar tegangan yang dipakai dari suatu perangkat. Ini kita biasa dihubungkan dengan perangkat yang ingin diukur. Nah, itu biasanya kita pakai probe ini untuk ujinya. Nah, dia biasa dihubungin ke kabel-kabel. Ini kabel-kabelnya dia biasa dihubungin ke ini, dicolokin ke alat ukurnya. Alat ukurnya beda-beda kok. Oke teman-teman, jadi kita sudah memberitahukan ke kalian ternyata lab switching itu kayak gini loh. Nah, untuk info lebih detail kalian bisa kunjungi di labswitching.ittelkom/ewt.ac.id. Kita langsung aja ke lab selanjutnya. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di lab TETD. TETD itu kepanjangannya Teknik Elektro dan Teknik Digital. Nah, di lab ini kita biasa melakukan elektronika, semua yang tentang elektronika, sama ada plusnya juga ada tambahan di mata kuliah IoT, dan selain IoT ada juga bengkel. Nah, kita langsung aja masuk ke lab TTD. Skuy. Oke teman-teman, jadi kita lagi ada di lab TETD. Nah, di lab TETD ini depan saya ada 4 perangkat yang biasa kita lihat di lab TETD. Yang pertama itu ada osiloskop, terus yang kedua itu ada DC power supply, ini ada digital multimeter, sama yang di bawahnya ini ada function generator. Nah, gunanya untuk osiloskop itu untuk menampilkan gelombang. Jadi di rangkaian elektronika ini depan kita ada project board. Ini biasa kita ngerangkai sesuai modulnya. Jadi setelah dirangkai itu kita bakal lihat, oh gelombangnya itu kayak gimana sih bentuknya. Nah, ini bisa pakai osiloskop. Nah, selain itu ini ada di DC power supply untuk membagikan tegangan DC dari tiap channelnya. Ini dia ada 30 volt. Nah, terus ada juga alat namanya digital multimeter. Nah, digital multimeter ini kita untuk mengukur arus, volt, sama hambatan. Nah, hambatan. Terus di bawahnya ini ada waveform generator. Nah, ini untuk membangkitkan si gelombangnya ini agar bisa ditampilkan di osiloskop itu sendiri. Oke, jadi inilah rangkaian elektronika yang biasa kita pakai di lab TETD. Selain itu kita ada IoT. Nah teman-teman, jadi kepanjangan dari lab TETD itu teknik elektro dan teknik digital. Nah, selain alat elektronika, kita belajar tentang IoT. IoT itu apa sih? Internet of Things. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang biasa kita pakai di IoT itu sendiri. Yang pasti ini otaknya, ini perangkat. Kalau di perangkat IoT itu ada otak yang disebut dengan Arduino. Ini otaknya semua ya. Sumber kayak perintah, komen apa semua itu ini dijalankan oleh Arduino-nya. Terus ini ada whiteboard. Ini sama aja yang kayak tadi elektronika itu kayak project board. Terus ada LED dan resistor. Nih kalian bisa lihat kayak gini bentuknya. Ini LED, ini resistor yang kecil. Terus ini USB untuk nyalain si Arduino-nya. Nah, ini ada berbagai macam sensor sih. Sensor yang biasa dipakai kalau di IoT itu sendiri. Nah, ada LED juga, LED, terus ya kayak gitu semua perangkat di IoT itu sendiri. Oke, kita ke bengkel aja ya mungkin. Nah, langsung aja kita ke bengkel. Baik teman-teman S1 Teknik Telekomunikasi, selain rangkaian elektronika dan IoT, di lab TTD itu kita punya bengkel rangkaian elektronika. Biasa bengkel ini dipakai anak project tugas akhir untuk skripsi. Untuk skripsi biasa mereka yang ambil mata kuliah IoT pada dasarnya. Nah, di sini mereka bisa kayak ngoprek-ngoprek, terus kayak mau perbaiki alat-alat yang rusak atau mau menguji mereka punya TA, ini bisa dipakai ruang bengkel ini untuk mereka melakukan pengujiannya gitu. Nah, jadi inilah semua di lab TTD. Kalian bisa main-main ke sini, silahkan langsung aja ke asisten yang ada di sini. Oke, kita langsung aja ke lab setelah ini, yakni lab PSD.
Baik teman-teman, sekarang kita lagi ada di laboratorium pengolahan sinyal digital. Nah, di laboratorium ini biasa kita bertemu dengan mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital, terus ada network security, ada antena dan propagasi, terus ada lagi Datcom, jaringan komputer, dan beberapa mata kuliah yang berhubungan tentang komputasi. Kita langsung aja ke dalam. Baik teman-teman, di laboratorium pengolahan sinyal digital, jumlah total komputer yang dipakai itu ada 30 isi. Baik teman-teman, jadi komputer yang kita pakai di laboratorium pengolahan sinyal digital, untuk spesifikasinya sendiri kita pakai prosesor Intel Core i7 generasi 9. Terus untuk RAM-nya sendiri kita pakai 16 GB. Terus untuk SSD dan hard disknya kita pakai 1 tera. Dan selain itu untuk grafisnya sendiri kita pakai Nvidia GeForce GTX 6 GB. Nah teman-teman, sekarang kita telah mengaktifkan PC yang kita bakal lihat bagaimana sih kita melakukan praktikum di pengolahan sinyal digital ini. Nah, untuk aplikasinya sendiri kita ada MATLAB. MATLAB itu dipakai untuk pengolahan sinyal. Tentunya kayak kita mau mengolah bentuk sinyal yang bakal kita lakukan perhitungan integrasi, itu biasanya kita pakai di MATLAB. Nah, selain itu ada CST Studio. CST Studio ini biasa kita pakai untuk merakit antena yang bakal kita pakai untuk antena propagasi. Nah, terus ada namanya Genestry. Genestry ini untuk kita mau ngerouting kayak semisal kita mau buat suatu rangkaian dari suatu tempat lokasi, kita bakal menghubungkan antar PC ke PC dan membuat simulasinya. Itu kita pakai Genestry untuk pembuatannya. Selain itu ada Cisco Packet Tracer, sama, cuma ini bedanya kalau yang Cisco Packet Tracer ini dia sifatnya lebih kayak manual. Kalau untuk Genestry itu dia sudah ada kayak pengujian simulasi secara langsungnya gitu. Nah, ada juga namanya Code Blocks. Code Blocks ini kita kayak mempelajari tentang bagaimana sih kita mau buat program tentunya dari bahasa C++. Jadi bahasa pemrograman itu ada yang namanya C++, ini bahasa paling dasar untuk anak telekomunikasi pelajari. Nah, itu aja sih yang kita pelajari di PSD itu sendiri. Lainnya kalian bisa tanyakan ke asisten laboratoriumnya atau kalian bisa kunjungi dari web yang sudah dicantumkan di PSD, yakni psd.ittelkom/pwt.ac.id.